الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الحزن في أمر الآخرة. Di dalam bab ini mau menjelaskan tentang sedih di dalam perkara akhirat. Maksudnya apa sedih dalam perkara akhirat? Ya artinya kita sebagai manusia yang beriman mudah-mudahan selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di dalam beramal kita sangatlah jauh untuk mendapatkan bahagia dunia, bahagia akhirat sangat jauh. Jadi sedih memikirkan untuk kehidupan nanti yang kedua. Sebab manusia hidup mati satu kali, hidup dua kali. Bukan di alam dunia hidup lagi, bukan. Di alam dunia mah kalau sudah mati ia mati. Kalau di alam dunia hidup lagi, yang sudah mati berarti pocong. Juri gitu. Nah ini sedih memikirkan perkara akhirat. Qala al-faqih, kata al-faqih Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu, haddatsana Muhammad ibn al-Fadli, Muhammad ibn al-Fadli telah menceritakan kepada kami, yaitu Muhammad al-Fadli, haddatsana telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf, haddatsana Sufyan an Ja'far bin Burqan an Thabit. Burqan itu adalah nama malaikat. An Thabit bin Al-Hajjaj qala, mengatakan Muhammad Al-Fadli, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zanu anfusakum qabla an tuwazzinu wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Zanu, timbang. Zanu itu daripada timbangan. Timbang oleh kamu kalian dirimu kalian. Maksudnya apa? Diperhatikan dirimu sebelum kamu nanti ditimbang di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditimbang-timbang, apakah ini pekerjaan yang baik atau yang buruk. Harus ditimbang. Atau wahasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Atau hitunglah oleh kamu kalian sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhitungan nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan yaumul hisab. Setelah alam barzah terus kiamat ada yaumul hisab. Setelah yaumul hisab baru ada akhirat. Nah ini dihisab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ahkamul hakimin, disidang di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah adalah ahkamul hakimin. Tidak ada yang lebih bijaksana, yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu adalah, yang kecil pun nanti akan diperhitungkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang sudah kita lupa pun akan diperhitungkan. Makanya kita sebelum dihisab atau
diadili oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab, itu harus kita mengadili diri sendiri dulu. Artinya apa? Menghitung amal, menghitung dosa. Kebanyakan apa kalau kita? Kebanyakan dosanya. Sholat aja cuma 17 rakaat sehari semalam yang fardu. Itu pun kalau benar sholatnya. Berarti kalau kita menghitung satu kali sholat 20 menit, berarti kali 5 berapa? 100 menit, 1 jam 40 menit. Itu kita menghadap kepada Allah hablum minallah. Yang mahdhah, artinya yang jelas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu kita tersenyum pun itu termasuk ibadah. Tapi kepada orang maksudnya senyumnya. Tapi ke orang gila mah jangan juga. Kalau sama orang gila pada ketawa, tersenyum kepada orang gila jadi gila semua berarti. Atau tersenyum kepada pohon, itu pun tidak dapat mendapatkan pahala senyum kepada pohon. Kepada manusia kita harus benar-benar memuliakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada manusia pun harus kita muliakan. Wa tuzayyinu al-ardha wa tuzayyinu lil ardil akbari wa dzalika yaumul qiyamah. Dan nanti di sana ada pengadilan yang sangat besar, perkara yang sangat besar, yaitu di mana? Yaumul qiyamah. Yauma id tu'raduna la takhfa minkum khafiyatan. Di hari itu tidak ada bisa yang diumpetkan, tidak bisa yang ada disamarkan, tidak ada bisa yang dirahasiakan, termasuk hati, pekerjaan semua anggota itu akan jadi teradili di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah kita pun ditanya langkah kita mau kemana. Setiap kita memegang, kamu yang dipegang oleh kamu apa? Apakah perintah Allah, apakah larangan Allah? Melangkah itu perintah Allah atau larangan Allah? Semuanya akan dihitung. Dan itu adalah perkara yang sangat besar bagi manusia. Kata Rasulullah SAW, yaumul hisab itu paling cepat orang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 500 tahun. Satu harinya di sana sama dengan 1 tahun di alam dunia. Berarti lama gak kira-kira? Lama banget. Gak pakai banget juga lama ya? Lama pokoknya. Nah itu semuanya akan dihitung dari mulai berkedip mata, melek mata kita, merem mata kita. Makanya ada perintah Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaq al-hujarat, yaitu al-Adzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin hanya terkecuali untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau kita menurut hawa nafsu kita beribadah sehari semalam, bisa nggak kira-kira? Menurut hawa nafsu, kan kita diciptakan hanya untuk beribadah. Makanya supaya semuanya jadi ibadah, meremnya kita pun akan jadi ibadah. Kalau kita mau tidur baca bismillah itu jadi ibadah. Kalau orang yang kerja dari rumah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau dia seorang direktur duduk di bangku, di kursinya, di belakang mejanya, itu adalah duduknya jadi ibadah. Karena dia melaksanakan pekerjaan itu adalah perintah daripada Allah. Kok jadi perintahkan? Bukan itu. Perintah Allah mencari nafkah. Kalau pulang ke rumah suka baca apa? Masuk ke rumah. Kulhu dibaca.
Namun sebelumnya kita harus baca dulu. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Suka itu dibaca. Apalagi henteu ai. Boro maca. Nya hoge kakarak ayeuna bener teh? Lieur. Kaliwat terus. Buat yang iklan sih. Kaliwat terus jadina. Bismillahi kharajna, dengan nama Allah aku keluar dari rumah. Wa bismillahi walajna, dengan nama Allah aku masuk ke dalam rumah. Wa ala rabbina, dan kepada engkau ya Allah aku memasrahkan diriku. Assalamualaikum. Buka pintunya, baca kulhu. Jangan begini, begitu masuk ke pintu, di mana di kota Bandung. Sama menang naon gitu mah juri. Aing mah geuleuh jadi. Hari agamana Islam tapi kan hari itunya. Pantenya mantapna ngaji. Kakarak nyaho. Menya ilmu nu kieu aya di mall aya. Atau di kantor pos di mana nih? Di kantor pos Rona. Kantor pos kalau lupa. Wah, ayana di tempat pengajian model kieu mah. Padahal ngajina kan saminggu saka. Tapi saminggu sakali lagi henteu da ieu dosa mah unggal poe unggal menit terus we ngadak-dak. Tidak ada berhentinya. Subhanallah. Mudah-mudahan orang dihampura ku Allah. Aduh, orang nu ngaji di sieun keneh heuh. Ngaji rapan garelo deh. Terus liar aja. Bukan aku mau buat di akhirat, tapi tetap orang ingin mendapatkan ridha Allah. Tadi musdak-dak kurang eta bacaan. Mun pabeak-beak ti korong. Tujuanna yang menang ridha Allah. Orang tujuanna yang menang duit moal menang, duit mah moal. Urang neangan ridha Allah Subhanahu wa taala, ngalatih diri we heulaanan. Ari geus bisa mancan gitu nya. Ngalatih we heula latihan. Keur diajar nyepak bola 12 pas heulaanan eta. Pana anu asup anu henteu 12 pas ge. Qala al-Faqih, kata al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi, haddatsana abi rahimahullahu, telah menceritakan kepada saya atau kami, yaitu bapakku rahimahu, moga Allah memberikan rahmat kepada bapakku. Haddatsana, bapakku dari Muhammad bin Musa ibn Raja, dari Salmah bin Sayyib dari Harun bin Muhammad Ad-Damsyiki, an Sa'id Muhammad Ad-Damsyiki dari Sa'id bin Abdullah, an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris Al-Khawlani an Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima yarwihi an rabbih. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan cerita dari Tuhannya, yaitu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang maha berkah dan maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Tuhannya banyak, tidak satu, yang tingginya tidak satu gitu. Ya kita nggak usah banyak-banyak inilah. Contoh di alam dunia aja, kalau satu negara presidennya ada 3, bagaimana kira-kira? Kata yang satu ini bangun, kata ini jangan, untuk presiden Parasia Indonesia hancur. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala ya ibadi inni haramtu dzulma, wahai hamba-hambaku. Hamba di sini adalah umum, termasuk seluruh makhluk Allah yang berakal, yaitu hayawanun natik. Hayawan yang bisa berbicara adalah manusia, siapapun orangnya, dengan kasih sayang Allah tetap Allah ngomongnya hambaku. Inni haramtu adz-dzulma, aku sendiri mengharamkan kepada zalim, menganiaya.
Kalau Allah memasukkan orang kafir ke nerakanya itu bukan zalim. Karena Allah sudah menunjukkan jalan yang benar. Ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan pula bahwa zalim itu di antara kamu kalian itu diharamkan. Maka oleh sebab demikian, fala tudzalimu, janganlah kamu saling menganiaya, saling zalim menzalimi. Kata Allah Subhanahu wa taala, zalim itu adalah menganiaya orang lain, mencemoohkan orang lain. Zalim itu adalah seperti memukul orang lain, atau zalim amanat orang lain untuk orang itu tidak disampaikan, itu pun zalim sama. Yang kedua, kata Allah, ya ibadi kullukum dhalin, wahai hamba-hambaku, dolun merenya, dolun, wahai hamba-hambaku, kamu kalian semuanya sesat. Illa man hadaituhu, terkecuali orang yang mendapatkan petunjukku. Tapi hidayah itu jangan ditunggu, harus dicari. Kata Allah, pastahduni, mintalah kamu kalian petunjuk kepadaku. Ahdikum, aku akan menunjukkan kamu kalian. Jangan ditunggu, harus minta dan berusaha. Suka ada orang, kenapa kamu nggak ngaji nggak sholat? Aku belum mendapatkan hidayah. Pugu hidayah sudah banyak ya. Dari teman, dari guru, dari siapapun suka menunjukkan ke jalan yang benar. Ya ibadi kullukum jai'un, wahai hamba-hambaku, kamu semua lapar. Illa man at'amtuhu fastat'imuni at'amkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya kamu itu adalah lapar, terkecuali yang diberi makan olehku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak langsung dikasih nasinya, dikasih bahannya. Kalau dikasih nasinya enak banget atuh. Tinggal minta aja, ya Allah saya pengen makan gerubang sepiring. Ya Allah panggang hayamna can aya gerubang belut. Salah minta. Minta naga panggang ayam udan belut anu datang. Fastat'imuni, maka oleh sebab demikian mintalah makan kamu kalian kepadaku. Artinya minta rizki kepada Allah. Ulah sombong. Era aing minta Allah selobatin tolong. Make era. Putih tak Allah minta fastat'imuni, mintalah kamu kalian makan kepadaku. At'amkum, aku akan berikan makanan. Subhanallah. Makanan ti Allah Subhanahu wa taala anu geus jadi loba teu loba, jeruk mangga teu kudu diasakeun heula bener teh. Maksudna teu kudu digoreng heula gitu. Duren kudu digoreng teh. Henteu, tapi sok dijieun eta teh naon ngaranna teh? Naon sih ngaranna? Duren teh di sayur naon ngaranna? Oblang. Sok dijieun oblang heula. Ingat kana oblangnya. Kosna rada hayang kana oblang. Kacau. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arid, kamu kalian semuanya telanjang. Illa man kasautuhu, terkecuali yang aku berikan pakaian. Ulah. Jangan selewat kita memahaminya. Kan beli pakaian mah di mall. Ya iyalah duitnya maksudnya pamer Allah. Lain yang duit pameranna gaji gitu. Terus ya gawe lamun teu dilempang ku Allah, lamun teu digerakkeun ku Allah duitna aya moal aya. Itu pastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Ulah kencang-kencang teuing minta baju. Di masjid. Ya Allah, abdi pasien tujuh baju batik kan malu. Paling ku tetangga sia gelo. Atuh meuli sia kamol, meuli merek Allah moal.
Duitna anu dipenta duitna. Rizkina anu dipenta. Ya ibadi wahai hamba-hambaku cek Allah. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian selalu melakukan dosa siang dan malam. Selalu dosa. Bener tadi dihitung kurangnya. 100 menit orang ibadah lamun sholat tungkul. Nu sejen teu pakai ibadah. Asup ka imah teu maca doa, kaluar ti imah teu maca doa, arek diuk teu bismillah, udang diuk teu maca subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Loba amat tuh dibaca saeutik siang di akhirat melilang ke. Heuh atuh di akhirat melilang pan bener teu? Aya ujungna teh di akhirat. Teu aya. Lamun urang ngeunang-ngeunang terus, kalau kita enak-enak terus, kalau kita enggak enak ya enggak enak terus di akhirat. Makanya saya selalu ingat gitu kata orang tua, kamu kalau pengen senang nanti di surga. Kalau kamu pengen susah nanti di neraka. Dunia mah tempat senang, tempat susah. Hari ini punya duit, besok jeung meuli rokok ge eueuh, susah merengut we otak kieu merengut tangan saya ngerokok ieu. Aduh Gusti nu agung. Itu makanya di akhirat itu lebih bukan lebih lama pokoknya ujungnya gitu. Maka oleh sebab demikian kamu selalu berdosa siang dan malam. Mau tidur tidak baca bismillah, bangun tidur tidak baca apa? Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tidak membaca itu. Maka kata Allah, kamu selalu lalai berdosa setiap hari dan setiap malam. Oleh sebab demikian, wa ana aghfiru wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Maka aku akan mengampuni seluruh dosamu. Maka oleh sebab demikian, fastaghfiruni aghfir lakum. Kunaon make dijajemkeun eta ampur. Kunaon coba? Eta sarua jeung jawabna tina fi'il amar istaghfiruni itu jawab. Maka kamu kalian memohon ampunlah kepadaku. Suka mohon ampun? Hah? Osok istighfar tara? Teu nyaho kan ampun mah istighfar nyaho. Atuh tanya sok mohon ampun cari cing we istighfar mah osok. Harebat bahasana. Subhanallah. Berapa kali sehari? Hitung we hitung. 15. Lamun salat kabeh 15 ge. Lamun geus salat molor teu istighfar. Teu. 3 kali habis salat. Sehari semalam 15 kali istighfarnya. Subhanallah setika amat ya. Atuh. Dosana pan loba teu? Loba. Numantak surat An-Nur dina surat An-Nur. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Sering amat maca eta kajian bisi para hodei maneh. Seringnya? Sering teu? Jarang, cuma sebusap jarang. Mohon ampunlah kamu kalian kepada Tuhan kamu kalian, sebab Tuhan kamu kalian maha pengampun. Ketika kita punya sesuatu kepentingan seperti tidak musim panas, musim kemarau, tidak ada hujan, istighfar biar banyak. Istaghfiru rabbakum yursilis sama alaikum. Ketika kamu istighfar maka akan diturunkan hujan dari mana? Dari langit. Yursilis sama alaikum. Aku akan menurunkan dari langit hujan kepada kamu kalian midrara dengan derasnya kalau kamu membaca istighfar. Ini kan pertanyaan siapa?
seseorang yang sedang bertani kepada Syekh Hasan Al-Bahari, ya Syekh, bagaimana ini saya sedang nanam padi tapi nggak hujan, padi saya nggak jadi atuh ini. Mau dijawab sama Syekh Hasan Al-Bahari, datang lagi seseorang, ya Syekh, aku ini sudah usaha cari duit ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan, ke atas, ke dalam bumi juga udah, kata bohongnya mah. Gitu. Bisa kalian nggak bohong we. Kan kata bohong lah tadi. Tapi saya nggak hasil ini usaha, duitnya nggak kumpul, duitnya nggak hasil. Mau dijawab, datang lagi orang, ya saya udah nikah 25 tahun tapi belum punya anak, bagaimana ini? Nggak ada gua si Hasan Bahari nanti, nganti luar orang nanya. Suka daya deui lakukan heula. Bisa ngomong datang deui man. Dijawab ku ayat eta tadi. Faqul tastaghfiru rabbakum, minta hampura maneh ka Allah Subhanahu wa taala. Cek Hasan Al-Bahari. Sebab non, ketika kamu beristighfar, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan dari langit dengan derasnya. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwal, arek bakal dibanyakeun harta kamu kalian kalau kamu istighfar. Wa banin, anak oge ngabadag aya 40. Opat bibit, sabibit 10. Atuh pan wa yumdidukum, harta geus ngabadag jeung naon, mending jangan deui atuh. Atuh kumaha cenah. Anehna geus lobaan awewe jeung lalaki. Karunya nu saja. Eta urang teu istighfar. Imam Nawawi dina kitab Baijuri, dina kitab naon Tauseh, lain Baijuri Tauseh, ana manggi eta pode sampe bab naon eta manggi. Jadi istighfar teh kieu. Cek Imam Nawawi, tos subuh macana 70 hiji, tos 70, tos asar 70, istighfar lagi astagfirullah wa atubu ilaih. Gitu. Hakna dipatahkeun ulah disukunkeun. Gitu. Ulah astagfirullah wa atubu ilaih itu. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Kabeh pokona nu hirup-hirupkeun nu pae dipaekeun. Supaya duniana hirup. Insya Allah itu bahkan di kitab anu sejen dikatakan bahwa kalmator kan. Nanu kalmator teh seperti hujan. Apanya itu? Rizkina. Seperti hujan ngebrusut. Ngerudul. Malah bahkan rubuh tangkal. Asal baca istighfar atuh ieu mah pantes we teu daekeun maju oge. Usahakan itu kan ieu geus hararese istighfarna 15. Lila amat atuh. 70 gentur. Subhanallah eta. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau seandainya yang dari pertama Nabi Adam wa akhirakum semuanya manusia masih hidup, seandainya manusia masih hidup semuanya ada, manusia dan jin semuanya dikumpul atau meminta apa di sini? Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki. Semuanya dari Nabi Adam, jinnya dari malaikat Azazil, semua sampai kiamat dia bertakwa kepada Allah, bahkan takwanya lebih dari ketakwaan seseorang yang sangat takwa kepada Allah. Semuanya begitu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fi mulki. Moal kudu nambahan kerajaan aing sakitu bae. Kerajaan sia tarakwa ge. Komo deui henteu. Cek Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjuri qalbi rajulin wahidin. Kalau seandainya semuanya yang tadi dikatakan, semuanya dari awal sampai akhir jin dan manusia, semuanya jadi kafir. Nu salat hiji-hiji acan.
Mana qasodari kami min mulki. Mual kudu ngurangan kerajaan lain. Cek Allah subhanahu wa ta'ala. Memang nah cek Allah. Sia ibadah jeung sia teu ibadah jeung sia. Nyaho sia. Manusia mana anu sia? Kabeh nu saha? Allah. Irung urang nu saya. Allah. Bagus jawaban Allah bagus. Irung nama orang nang pamere Allah. Menya irung tetangga Allah karim. Tah itu cek Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cek kata Allah begini. Aku sudah tunjukkan Nabi, aku sudah turunkan yang wajib kita percaya ada 25, yaitu ada berapa? 305 Nabi ada dan utusan ada 315, tapi kita harus percaya semuanya. Tapi yang paling harus kita agung-agungkan adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aku sudah menunjukkan melalui pada mereka itu untuk menunjukkan jalan yang benar, jalan yang salah. Ini jalan ke surga Allah, ini jalan ke neraka Allah. Gitu. Sudah dikasih tahu semuanya, tinggal kamu pilih. Terserah kamu mau ke sini silakan, mau ke sini juga silakan, mau enggak juga silakan. Tapi tidak ada enggak. Harus ada kanan kiri. Kalau kita ada belakang dan depan, itu lawan-lawannya. Kanan dan kiri, silakan aja. Memangnya, ya kalau kamu tidak percaya kepadaku, silakan cari Tuhan selain daripadaku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mau kemana kita cari Tuhannya? Dunia lagi no Allah, reka mana yang anak-anak. Tariwul. Subhanallah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Kalau dari mulai Nabi Adam sampai kiamat, jin dan manusia kumpul semuanya di mana? Yaitu fi sa'idin wahidin, di dalam satu lapangan pada berdiri. Fasa'alani kullu wahidin mas'alatahu. Setiap manusia dari mulai Nabi Adam sampai kiamat sabaraha miliar eta can kahitungnya. Jeung jin sagala rupa kabeh. Jin mah komo teu ningali urang teh lobaan jin teh lobaan manusia teh nyaho. Tapi cenah mah lamun cek para ulama mah lamun eta jin katembak ku geledeg lamun jadi 100 hirup 100 panjelma mah eueuh katembak geledeg hiji pae. Pan gitunya. Nah itu kata siapa, kata para ulama. Makanya kata Allah, kalau seandainya kamu semuanya meminta kepadaku, itu kan miliaran triliunan mungkin makhluk Allah yang punya akal. Itu triliunan, minta semua masing-masing masalah. Yang ini minta bala-bala dengan sambalnya. Yang ini minta video, minta apa? HP. Yang ini minta kamera, yang ini minta kopi. STMJ. Yang masing-masing minta beda-beda, semua mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Allah, kata Allah gimana? Fa'ataituhu, saya akan memberikannya apa yang diminta oleh makhlukku dari mulai kalau seandainya kumpul dalam satu lapangan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu mana qasadzalika mimma indi, tidak akan mengurangi kekuasaanku dan kepunyaanku, tidak akan kurang terkecuali illa ma yanqusul bahru idza ghamasa bihil muhit ghamsatan wahidatan. Terkecuali itu bagaikan kurangnya bagaikan lautan diambil oleh lubang jarum, itu kurangnya segitu. Padahal diberikan kepada semuanya. Subhanallah. Mantap ulah laura ke pangeran. Urang laura teh ke pangeran teh nya. Itu insyaallah. Laura ke pangeran di Ponorogo maksudnya. Pangeran Charles Komo eta mah. Nah itu kata Allah Subhanahu wa, tidak akan kurang, masih banyak. Kalaupun lebih daripada itu.
Subhanallah. Itulah makanya ya Ghaniyu, ya Mughniyu, ya Mughni, ya Qadiru. Masya Allah, tabarakallah. Heug mantak natu cek Allah ge sanajan siap mental naon ge ngan saeutik kurangna mantak lamun barang peta ka Allah teh. Kalau kita minta kepada Allah jangan begini, ya Allah aku pengen makan, minta aja 100.000 semeta amat. Minta 1 triliun nyenting nasi padang 15.000 ge kajeng 1 triliun we. Supaya diberes 0,5 triliun pan lumayan. Sesara loba teu? Loba. Ieu barang pentam nih samet aing mah. Ya ibadi wahai hambaku, innama hiya a'malukum usiha lakum wa awfiyakum iyyaha yaumal qiyamah. Wahai hamba-hambaku, innama hiya, sesungguhnya apa itu? Amal kamu kalian, a'malukum. Amal itu adalah amal kamu kalian. Kalau kamu sholat punya kalian. Usiha, aku hanya menghitung. Dicatat. Hanya segitu tugas. Itu pun malaikat Allah memberikannya. Kamu ngaji jamu sakieu. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan suatu ijabah orang diijabah ku Allah. Hayang masuk kasur. Surga bari di dunia loba dun. Di dunia loba dunia, di akhirat masuk kasur. Pamajikan udah dipenta. Atuh lawan lalaki mah kan awewe meureun. Menyalaki jeung lalaki teh geus edan sama ayam itu daekeun. Atuh lalaki we ayam we ka ayam jago sok daekeun tara. Ieu mah awal lalaki jeung lalaki nu edan alobatan ayam sia mah edanna. Ternyata subhanallah hanya menghitung kata Allah. Wa ubiyakum iya yaumal qiyamah. Nanti di akhirat aku akan berikan semuanya, baik itu amal yang baik maupun amal yang jelek. Silakan kamu joget-joget, silakan kamu ngebunuh, silakan kamu zina, silakan kamu enak di alam dunia. Tapi amal itu jelek menurutku, nanti akan aku kasih di akhirat. Bukan buatku, buat kamu. Paling dikamanakeun eta nu kitu. Istrika juga. Istrika nanti seuneu akan riweuh eta mah riweuh. Paman wajada khairan, maka ketika kamu bisa mengamalkan yang baik, menemukan yang baik, beramal baik di alam dunia, falyahmadillah, maka silahkan kamu memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya bersyukur, memuji ke Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa. Ketika kamu mengerjakan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, maka itu adalah milik kamu. Nanti kamu harus merasakan apa yang kamu lakukan di alam dunia ini. Wa ruwiya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, wallahu alam bissawab.